Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tafsir, ya. Kita sampai, ini masih bagian dari surah Al-Fatihah, ya. Ini sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kalau terjemahannya biasanya itu disebutkan tunjukilah kami, ya, ke jalan yang lurus. Tapi terjemahan yang lain yang mungkin lebih mendekati adalah ihdina, artinya bimbinglah, antarlah kami, ya. Karena kalau hanya sekedar tunjuki, nah itu maknanya bersifat umum, ya, bersifat umum. Ya, namanya tunjuki, ya, tunjukilah kami, baik dari jarak dekat ataupun melalui jarak jauh, sehingga kemungkinan bisa berhasil, kemungkinan juga tidak. Tapi kalau disebutkan bimbinglah, biasanya yang namanya bimbing, antara pembimbing dengan yang dibimbing itu jaraknya lebih dekat, ya. Misalnya pembimbing ibadah haji, ya, itu pendampingan, jadi itu lebih dekat. Bahkan yang lebih biasa disebutkan Pak Quraisy itu adalah antarlah kami, karena kalau diantar artinya orang yang dibimbing dengan pembimbingnya itu diantar, artinya sama-sama. Nah, ini maknanya lebih dekat, ya. Dari sinilah kemudian nanti ada yang menyebutkan ada hidayah bersifat umum, ada hidayah bersifat khusus. Nah, nanti dalam tafsir ini akan dijelaskan tentang macam-macam hidayah. Kata Syekh Al-Maraghi, al-hidayah tu hiya dalalatu ala ma yusilu ilal matlubi. Jadi yang namanya hidayah itu adalah petunjuk yang menyampaikan kepada apa yang mau dicari, ya, itu namanya hidayah. Ya, sama dengan inilah kalau bahasa yang paling dekat, orang yang mau mencari alamat, ya, matlubi itu artinya yang mau dicari, yaitu alamat. Nah, sekarang ini apa namanya itu, pengantar paket, ya. Nah, itu kan pengantar paket. Nah, itu kan yang dicari itu adalah alamat, karena dia mau mengantar sesuatu supaya sampai kepada alamat yang dituju. Maka salah satu yang mengantarkan dia itu kan apa namanya itu, map itu apa namanya, paket. Yang ini ya Sherlock, ya. Sherlock itu sekarang kan pakai Google Map itu kan, jadi nah, itulah yang mengantarkan. Nah, itu juga hidayah, itu bahasa pengertiannya. Maka bagi kita ini nanti ada banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang bisa mengantarkan kepada apa yang kita mau tuju. Nah, itu yang disebut hidayah. Nah, was-sirat hiya at-tariq, ya. Yang namanya surat adalah ya jalan. Nah, ini terjemahan bahasa Arabnya. Wal mustaqim diddul mu'awwid. Jadi yang namanya mustaqim itu lawan dari kebengkokan. Maka itulah kemudian dimaknai dalam pengertian jalan lurus, ya. Jadi lawannya jalan bengkok. Apa itu
wa huwa ma fihi inhiraf 'anil ghayati allati yajibu 'ala salikiha ay yantahiya ilaiha. Jadi namanya siratal mustaqim adalah jalan wa huwa ma fihi inhiraf 'anil ghayati, ya. Jadi lawannya yang jalan bengkok. Jalan bengkok itu adalah jalan di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan dari tujuan yang wajib dilakukan oleh orang yang mengadakan perjalanan menuju ke sana sampai pada ya puncak tujuannya itu. Itu yang namanya jalan bengkok. Jadi sebaliknya yang namanya siratal mustaqim adalah jalan lurus yang betul-betul yang bisa menyampaikan pada tujuan akhir, ya, bagi orang yang sedang mengerjakan perjalanan ke sana, namanya salik. Nah, kita ini karena kita sekarang dalam proses perjalanan, maka kita ini semuanya adalah salikun, orang yang sedang berjalan, ya, sedang berjalan. Nah, orang yang tidak menyadari dirinya bahwa dia sedang berjalan, itu yang bahaya, karena dia merasa bahwa dunia ini tempat tinggalnya yang akhir. Itu keliru, itu bahaya. Karena kita ini sedang salik, ya, salikun artinya orang yang sedang berjalan. Maka itulah sebabnya, ini mohon maaf ya, kalau dalam ilmu filsafat makna filosofinya itu apa bedanya kita manusia dengan hewan? Hewan itu berdiri, itu wajahnya itu menghadap ke bumi, jadi begini ke bawah. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah ke bawah, yaitu ke bumi. Jadi hidupnya itu cuma makan, minum, berak, cuma itu aja, memuaskan kebutuhan nafsu perut dan syahwatnya. Itulah binatang. Makanya tidak ada binatang itu menghadap ke sana, dia itu menghadap ke bawah. Nah, kalau manusia itu menghadap ke sana dan kakinya itu berdiri di atas di bumi ini, artinya bumi ini segala sesuatu fasilitas dunia ini hanya dipakai untuk alat, maka diinjak, bukan dihadapi, tapi manusia itu menghadap ke sana, artinya ada tujuan yang lebih hakiki jauh ke depan, itulah akhirat. Nah, itu jadi Allah menciptakan makhluk itu, termasuk manusia dan hewan, itu cara berjalan dan cara posisinya itu sudah menggambarkan bahwa punya tujuan yang berbeda. Nah, kita manusia ini sekali lagi berdiri menghadap ke sana karena ada tujuan kita di sana, bukan tujuan kita di sini. Nah, itu yang disebut salik. Itu. Maka ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah, antarlah kami ke siratal mustaqim, ya, jalan menuju ke sana, karena kita lagi sedang berjalan ini. Maka di dalam proses perjalanan kita yang panjang, tujuan hakikinya di sana, itulah perlu bekal, ya, perlu bekal. Nah, bekal kita itulah adalah amal-amal saleh, iman, ya, dan amal-amal saleh. Wa hidayatullahi lil insani ala durubin. Nah, jadi, ini hidayah Allah, ya, yang diberikan kepada hambanya, terutama kepada manusia ini adalah bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Kalau di sini ada sampai 5 macam, ya, nanti kita mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama hidayatul ilham. Ya, hidayatul ilham, yaitu hidayah berupa ilham, ya, wa takunu litifli, ya, mundu wiladatihi, ya, bahwa yashuru bil hajati ilal gazai, ya, ilal gazai wa yasrihu taliban lahu. Jadi ilham itu artinya ada semacam sinyal dalam diri kita, seperti kalau orang lapar itu ada keinginan mau minum, jadi itu namanya ilham, sinyal, sama dengan HP itu. Jadi ada di kode-kode, oh ini ada bisa connect, bisa nyambung. Itu namanya hidayah itu ilham. Nah, wa takunu litifli mundu wiladati, dan ini hidayah seperti ini biasanya ada pada anak-anak kecil, ya, bayi yang baru dilahirkan.
Nah, bayi yang baru lahirkan itu tidak ada bahasa yang dia bisa ungkapkan karena dia belum bisa bicara. Tapi ketika bayi mau makan, mau minum, dia lagi sedang berak atau macam-macam, maka pengungkapannya itu adalah dengan bahasa-bahasa ilham. Ya, jadi Allah memberikan hidayah kepada bayi-bayi, anak-anak yang masih kecil itu adalah melalui ilham, ya. Jadi dia menampakkan kebutuhannya ilal gaza ketika dia mau makan misalnya, atau mau minum, atau dia lagi lapar, dia sakit apa segala itu dengan bahasa-bahasa ilham. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang maha kuasa dan keadilan Allah, ya, bahwa kadang-kadang ilham ini terutama bagi ini ya, khususnya pada anak-anak, karena itulah yang dia bisa ungkapkan, karena dia tidak bisa menggunakan bahasa. Maka saya biasa memberi perumpamaan karena biasa ada kasus hanya gara-gara tangisan seorang bayi, sesungguhnya itu adalah hidayah, ya, yang memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya kedua orang tuanya, sehingga dengan tangisan itu rupanya di situ ada bahaya. Contoh, di rumah misalnya, hanya karena tangisan bayi, ibunya bangun. Begitu dia bangun, ternyata dia melihat kompor gas yang dari tadi tidak dimatikan, jadi hidup terus. Coba bayangkan kalau bayi itu tidak menangis, itu bisa meledak dan terjadi kebakaran. Jadi karena anak ini kan tidak mungkin manggil, ma, itu ada kompor. Tapi karena menangis, tangisan itu adalah ilham yang Allah berikan kepada anak itu bahwa beritahu ibumu bahwa ada di situ. Nah, itu namanya ilham. Begitu juga tengah malam karena tangisan bayi, akhirnya kedua orang tuanya bangun. Begitu bangun, ternyata ada maling masuk rumah. Tuh, karena dia tahu karena ada tangisan bayi, ada kedua orang tuanya. Begitu dia, ternyata ada maling. Artinya bayi itu menangis untuk memberitahukan informasi kepada kedua orang tuanya bahwa ada maling masuk ke rumah kita, macam-macam. Nah, jadi tangisan karena itu bagian dari cara mengungkapkan bagi seorang bayi yang baru lahir, terutama yang masih dalam belum sampai pada masa-masa balita dan seterusnya. Inilah namanya hidayah ilham. Ya, hidayah ilham. Tapi tangisan bayi ini kan macam-macam. Lain lagi kalau tangisannya karena dicubit, itu beda lagi. Ya, nah, itu satu. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayatul hawas ini adalah hidayah panca indera. Ya, panca indera ini yang ada di tubuh kita ini. Tubuh kita ini. Ya, wahatanya hidayatani yastariku fihima al-insan wal hayawan al-ajam. Jadi hidayah ilham dan hidayah panca indera, dua hidayah ini ada pada manusia dan hewan. Nah, jadi hidayah ilham dengan hidayah panca indera yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di hidung, penciuman, tangan, kaki, itu kalau ada gesekan-gesekan mungkin gatal apa segala, ada perasaan, itu sebenarnya adalah kode. Nah, kode ini namanya ilham, saya lupa ya. Jadi ilham itu semacam kode. Nah, itu adalah hidayah. Dan ini hidayah sepertinya ada pada manusia dan juga termasuk ada pada hewan. Bal huma fil hayawani atammu min huma fil insan. Bahkan hidayah panca indera ini termasuk hidayah ilham itu kadang-kadang pada hewan itu jauh lebih sempurna dibanding daripada manusia. Ya, jadi misalnya panca indera dan ilham itu biasa ada pada hewan, terutama misalnya ya anjing itu dia bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya, jadi kalau ada anjing menggonggong di jam-jam tertentu, itu biasanya anjing itu ada makhluk yang dia lihat, katakanlah jin, karena dia bisa melihat.
Nah, itu yang disebut bahwa lebih sempurna. Kenapa? Karena ilhamuhu ya wa hawasuhu yakmilani ba'da wiladatihi biqalil wa yasulani fil insani tadrijan. Nah, kenapa? Karena kemampuan indera pada binatang itu Allah ciptakan itu langsung, jadi tidak melalui proses tahapan. Jadi beda kalau kita manusia ini, kemampuan ilham dan indera manusia itu bertahap sesuai terutama dengan umur dan pengalaman. Jadi kalau binatang itu langsung dibuatkan, maka dia ketajamannya itu lebih tinggi. Kalau manusia itu beda, anak yang masih kecil dengan anak yang sudah remaja dengan anak yang sudah tua, lebih tua lagi, itu biasa kemampuan inderanya itu lebih tinggi dibanding daripada anak yang masih. Begitu juga orang yang sudah punya banyak pengalaman, kemampuan inderanya itu bisa lebih tinggi. Apalagi orang yang punya ilmu-ilmu tertentu. Nah ini dua-duanya adalah hidayah, ya. Saya apalagi istilahnya kalau di Jawa ya, wangsit ya. Ada ya, kalau misalnya dia mendengar ada sesuatu, ini kayaknya ada masa ini, gitu ya. Ada telinga kanan, telinga kiri. Itu sinyal, ya. Kalau bahasa Syekh Al-Maraghi di sini adalah hidayatul hawas, ya. Jadi hidayah Allah memberi informasi kepada hambanya melalui dengan ya ilham, kode dalam hati. Yang kedua melalui panca indera. Ya, panca indera ini kan ya para paling tahu namanya pemancar itu kan, ada yang menangkap sinyal dari luar untuk bisa paham, betul. Ya. Yang ketiga adalah hidayatul akli. Nah ini hidayatul akli. Wahia hidayatun a'la min hidayatil hassi wal ilham. Jadi panca hidayah ilham dan hidayah panca indera itu yang ada pada manusia dan hewan, ini belum ada apa-apanya, belum. Maka itulah kemudian ditambah hidayatul akal. Jadi hidayah akal ini lebih tinggi. Maka itulah nanti pembeda, karena hewan ini hanya diberi kemampuan dalam hal ketajaman panca indera, tapi tidak diberi hidayah berupa akal. Maka dia tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka disinilah kelebihan manusia. Jadi Allah memberikan hidayah yang jauh a'la, lebih tinggi dibanding daripada hidayah panca indera tadi dan ilham. Fal insan qad khulika li aisyamu ditama agairi. Maka itulah kemudian manusia ya benar-benar diciptakan untuk dia bisa hidup berjamaah, hidup bermasyarakat, ya, bersosialisasi dengan yang lain. Kenapa? Karena ada akalnya. Karena akal itulah nanti kita bisa pakai untuk mempertimbangkan keadaan lingkungan di mana kita berada. Nah itulah bedanya. Kalau hewan kan tidak bisa, tidak bisa. Inilah bedanya. Nah, cuma kalau akal ini, ya namanya hidayah. Ini masih bersifat umum karena ya semua orang punya akal, tapi belum tentu agamanya. Nah ini masalahnya. Jadi inilah kelebihan makhluk Allah yang bernama manusia dibanding daripada yang lainnya. Ya. Ya, jadi wahawas wa ilhamu la yakfiyani li hadzal hayati fala budda lahu minal aqli alladhi yusah ya yusayu lahu aglatul hawas. Ya, jadi kenapa? Karena hanya bermodalkan hidayah ilham dengan panca indera itu tidak cukup ya di dalam mengarungi kehidupan, tapi dia mesti punya akal, karena akal inilah nanti meluruskan kekeliruan dari panca indera. Karena ilham ini semacam perasaan dan kode, apalagi panca indera ini belum tentu semuanya benar ya, apalagi hanya perasaan. Maka itulah diimbangi dengan akal. Akal itulah berfungsi, kira-kira benar enggak ini apa yang saya rasakan, benar enggak kira-kira apa yang saya lihat, benar enggak apa yang saya dengar, dan seterusnya. Jadi itulah akal ini semacam ya pedoman lah ya, yang bisa kompas, yang bisa mengarahkan ya panca indera kita. Maka Allah memberikan akal ya.
Nah, yang keempat. Yang keempat ini adalah hidayatul adiyani wasyara'i. Wahia hidayatul wahia hidayatul labudda. Enggak kelihatan. Ya, jadi yang keempat ini adalah hidayah agama dan syariat. Nah, ini hidayah untuk meluruskan tentang keinginan-keinginan akal. Ya, jadi sekali lagi, jadi hidayah pertama ini kan hidayah panca indera, yang kedua hidayah ilham, hidayah panca indera yang ada dua-duanya ada pada binatang, kemudian ada hidayah akal. Nah, hidayah akal ini juga tidak cukup. Ya, hidayah ini tidak cukup. Hidayah akal karena kita hidup bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, karena tidak masuk akal itulah maka yang mengarahkan di situ agama. Jadi hati-hati kalau semuanya mau diakal-akali, karena akal ini terbatas. Maka Allah memberikan hidayah yang lebih tinggi lagi, namanya hidayah itu al-adyan. Ya, bahasa kalau adyan ini kan banyak. Jadi maksudnya hidayah itu dini, hidayah agama, dan syara' yaitu syariat. Nah, inilah yang lebih tinggi. Nah, maka inilah yang menjadi pembeda kita antara orang cerdas, orang pintar dengan segala macamnya, tetapi masih ada di atasnya, yaitu hidayatul agama. Nah, inilah yang kita penting sekali, karena tidak semua masalah dalam hidup kita ini bisa diatasi dengan menggunakan akal. Tapi justru banyak hal yang tidak masuk akal, tapi pendekatan agama lah yang kita jadikan pedoman. Maka inilah Allah berikan hidayah agama. Ya, inilah menjadikan hidayah agama. Karena ya sekali lagi tidak semua akal apa yang dipikirkan itu benar. Maka ada di atasnya tadi ini, di atasnya panca indera ada akal yang bisa meluruskan kebengkokan panca indera, tapi akal juga ada di atasnya, yaitu di atasnya akal ada namanya hidayah agama. Hidayah agama inilah yang meluruskan kebengkokan akal, gitu. Jadi inilah pentingnya mengenal hidayah-hidayah ini, ya, supaya orang tidak merasa puas, merasa cukup dengan kepintaran melalui akal. Ya, kalau bahasa akademik namanya kecerdasan intelektual. Nah, di balik kecerdasan intelektual itu ada namanya kecerdasan spiritual. Nah, inilah bagi kita sebagai orang yang beragama. Ada hal yang menarik, saya ini tambahan saja. Saya ingat tahun-tahun 80-an itu, jadi pakar dari berbagai dunia, baik dari timur dan barat, dulu ada yang menjelang masuk abad ke-20, 21. Saya masih teringat itu. Apa ceritanya? Dia menggambarkan ke depannya nanti orang timur itu kan orang timur itu maksudnya orang yang budaya timur dengan agama. Karena ini kan termasuk timur ini kan Arab Saudi apa segala ya. Termasuk kita di Asia, di Indonesia ini kan sejak kecil kita sudah beragama. Sudah kecil kita sudah sejak lahir kita sudah beragama, belajar agama. Sementara di barat itu sejak lahir itu dia terbiasa dengan dunia materi, dengan dunia akal. Jadi nanti suatu saat akan tertukar bahwa di dunia barat itu akan rindu terhadap kebutuhan spiritual dan meninggalkan dunia material. Tapi di timur suatu saat nanti akan meninggalkan dunia agamanya, lari kepada dunia material yang berlebih-lebihan. Itu tahun 80-an, saya masih ingat sekali itu, para pakar itu, bahwa nanti suatu saat akan ada pertukaran itu terbalik. Jadi orang barat akan berbondong-bondong mempelajari agama karena dia sudah bosan dengan kehidupan material dengan serba akal. Karena ternyata kehidupan material berlebih-lebihan itu tidak akan pernah membuat hati lebih tenang. Justru membuat banyak kegelisahan dan kebobrokan hati dan akhlak. Sementara di timur, karena sejak lahir dia miskin, sejak lahir dia susah,
akhirnya dia akan mencari bagaimanapun caranya supaya dia bisa mendapatkan harta, supaya dia kaya, tapi lupa agamanya. Jadi terbalik. Nah, kira-kira udah terjadi nggak ya? Sepertinya ada ya. Nah, itu terjadi betul. Saya ingat sekali itu. Dulu itu ada ramalan. Artinya apa ya? Itu bukan ramalan sih, tapi itu setelah meneliti tentang gelagat dengan manusia-manusia. Sama dengan istilah hari ini ada generasi Y, generasi Z. Nah, sekarang kan alpha nanti yang lahir. Jadi itu pengamatan. Jadi inilah pentingnya kehidupan agama, karena di sebagian wilayah di barat ini betul-betul itu mempelajari dan banyak orang masuk Islam. Itu. Jadi rindu terhadap kehidupan spiritual. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi fenomena dan gejala itu saya kira sudah nampak dan terjadi pada sebagian. Ada hal yang menarik sebaliknya, yang sering juga kelanjutan dari cerita yang tadi saya ingat tahun-tahun 80-an, 90-an itu dikemukakan para pakar bahwa ada satu contoh menarik di satu sisi, misalnya katakanlah Jepang itu menerima perubahan, tapi tradisi lokal dan budaya nenek moyangnya dia tidak tinggalkan. Itu. Jadi dia menerima informasi dari luar, sehingga kecerdasan dengan berbagai macam teknologi, tetapi budaya-budaya akar dari nenek moyang mereka dia tetap pelihara dengan baik. Nah, sebaliknya di daerah misalnya Turki, melalui dulu Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, itu justru dilebur. Dia menerima perkembangan kemajuan, tapi basis yang awalnya itu juga ikut hancur. Ini yang bahaya. Maka kita tradisi yang dibangun sejak awal kita adalah tradisi keislaman, tradisi keagamaan, itu tidak bisa berubah. Tetapi informasi dari luar kita menerima perubahan itu, tapi tidak sampai perubahan itu mengganggu, apalagi merusak, apalagi melebur ya dengan keyakinan keagamaan kita. Jadi dua-duanya jalan. Kalau dalam kaidah usul fikih yang dibangun oleh para ulama, namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Jadi apa yang sudah terpelihara sejak lama oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita yang dianggap baik, apalagi dibangun oleh napas-napas syariah dan agama, itu kita pegang kuat-kuat. Itu tetap pegang kuat-kuat. Tetapi ketika ada hal-hal perkembangan terbaru yang justru membuat kita bisa hidup lebih baik, bisa menerima perkembangan, itu tidak ada salahnya. Nah, itulah prinsip. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang hidayah Allah berikan kepada kita ini ada tingkatannya. Nah, yang keempat ini adalah hidayah agama, ya. Jadi hidayah agama inilah yang kita jadikan pedoman utama, karena dari sinilah kita bisa tahu, oh ini yang diperintahkan di dalam agama, ini yang dilarang, inilah yang seharusnya kita lakukan. Nah, masalahnya adalah kalau hidayah agama ini itu masih bersifat umum. Ya, kenapa bersifat umum? Karena hidayah agama ini hanya memberikan informasi secara umum bahwa siapa yang menjalankan agama, misalnya ibadah salat, ibadah puasa, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, atau melaksanakan kebaikan lainnya akan mendapatkan pahala, dan nanti di akhirat kelak akan diberikan balasan sesuai amalan baiknya, dan pada akhirnya dimasukkan ke surga. Sebaliknya, siapa yang tidak menjalankan salat, tidak menjalankan puasa, maka dia akan berdosa dan akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, dan pada akhirnya akan dimasukkan ke neraka. Inilah yang disebutkan informasi agama, tapi bersifat umum. Nah, ada menjadi kata kunci yang terakhir ya oleh Syekh Al-Maraghi penjelasannya. Kalau hidayah agama ini ayat yang menjelaskan di Al-Quran itu dikatakan wa hadainahu an-najdain, ya, kami telah berikan hidayah
ya an-najdain, dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, as-sa'adah wasyaqa. Ya maksudnya tadi ini bahwa kalau kamu melaksanakan sholat, ini pahalanya, ini sanksinya, nanti masuk surga. Siapa yang meninggalkan, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud hidayah agama. Nah, tetapi yang menjadi kata kunci adalah siapa yang memberikan hidayah sehingga orang itu mau sholat. Padahal dia sudah tahu sholat itu wajib. Tapi siapa yang menggerakkan orang itu untuk bisa melakukan kebaikan? Nah, inilah hidayah hakikat. Ini yang namanya hidayatul ma'una wa taufiq. Inilah hidayah tertinggi. Jadi ada hidayah yang kelima, namanya hidayatul ma'una wa taufiq. Nah, jadi ada orang nanya, itu hidayah dengan taufik beda enggak? Kan begitu, wabillahi taufik wal hidayah. Kan ada ya. Kalau penjelasan dalam kitab tafsir ini itu berbeda. Kalau hidayah lebih umum maknanya, tapi taufik itu lebih khusus. Ya, yaitu masuk kategori ma'unah dan taufik. Ma'unah itu artinya pertolongan Allah dan taufik. Taufik itu artinya kita lagi dibersamai oleh Allah. Maknanya adalah hidayah khusus. Ya, jadi yang menggerakkan hati orang itu untuk mau bangun salat subuh, yang menggerakkan hati orang itu untuk mau salat, yang menggerakkan hati seseorang untuk mau berbuat baik dan seterusnya, hanya Allah. Itu yang disebut adalah ma'unah dan taufik dari Allah. Kan banyak orang tahu tentang kalau kita berbuat pahalanya begini. Banyak orang tahu tentang kebaikan-kebaikan dalam agama. Tapi tidak semua orang yang mengetahui ajaran agama menjalankan ajaran agama itu. Maka disinilah ada namanya hak prerogatif Allah. Nah, inilah yang disebut dengan hidayatul ma'unah wa taufiq. Nah, wahiyallati amarna Allah bi talabiha fi qauli ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah, antarlah kami ke siratal mustaqim. Yang dimaksud di situ adalah hidayah ma'unah dan taufik. Jadi kalau kita lagi sholat atau di luar sholat tetapi membaca ihdinas siratal mustaqim, maka yang dimaksud itu dalam hati kita, katakan, camkan dalam hati kita, ya Allah, ya berikanlah ma'unah dan taufikmu ke hati saya sehingga tergerak senantiasa untuk melakukan kebaikan. Karena tidak ada yang bisa menggerakkan hatiku untuk melakukan kebaikan kecuali atas ya petunjuk darimu ya Allah, atas ma'unahmu. Ma'unah itu adalah pertolonganmu Allah, atas kebersamaanmu hatiku. Itu yang dimaksud. Nah, jadi tadi saya lanjutkan cerita tentang hidayah itu ya. Kalau secara umum kan hidayah khusus, hidayah umum. Hidayah umum lah tadi ini, hidayah pertama ilham, yang kedua panca indera, yang ketiga akal, dan yang keempat agama. Itu bersifat umum, tapi ini bersifat khusus. Misalnya gini, ada orang nanya, Ustaz, itu saya mau ke Jakarta nih lewat pakai pesawat. Kira-kira Bandara Supadio itu kita lewat mana ya? Kalau kita jawab dengan mengatakan begini, nih kalau nih pakai pesan Grab aja, Maxim, pakai itu jalan lurus ke bawah itu lewat Ahmad Yani, atau jalan apa itu Membonjol ya, lewat itu. Di Sucipto. Kita tunjukkan, itu namanya hidayah bersifat umum. Tapi ketika dia nanya, Ustaz, itu menuju ke Bandara Supadio itu lewat di mana ya? Lalu kita tinggi sini, saya antar ke sana. Nah, kalau kita antar ke sana itu namanya hidayatul ma'unah wa taufiq. Karena kalau kita hanya tunjuki, belum tentu sampai di Supadio, bisa saja nyasar. Tapi kalau kita katakan sini, saya antar ke sana, kita antar ke sana itu tidak mungkin kesasar, pasti akan sampai di tujuan. Nah, kira-kira seperti itulah perbandingannya. Kalau Allah mengantar kita itu tidak akan pernah kesasar, tapi pasti sampai kepada tujuan kita kehendaki. Inilah sebenarnya yang dimaksud dalam pernyataan ihdinas siratal mustaqim, antarlah kami. Maka itulah tadi maknanya lebih cocok, antarlah kami Allah, bukan sekedar tunjuki.
Jadi wahiyallati amarna Allah bi talabi fi qawli ihdinas siratal mustaqim. Inilah sebenarnya yang dimaksud dalam perintah Allah di dalam ayat ihdina, bimbinglah kami, antarlah kami. Id al muradu dullana dalalatan tusahibuha ya min ladunka ma'aunatan ghaibiyah ya tahfazuna biha minal wuqu'i fil khata'i wal dalal. Jadi tunjukilah kami, bimbinglah kami ke jalan yang menjadikan kami dari min ladunka, dari sisimu, ma'aunatan ya bantuan ya, mauna bantuan yang membuat kami terpelihara, tahfazuna biha minal wuqu'i fil khata', terpelihara dari terjadinya kesalahan dan kesesatan. Itu yang dimaksud. Nah, inilah puncak. Inilah yang sering kita yang disebut dengan hak prerogatif Allah. Maka itulah ya salah satu doanya itu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi tsabbit qulubana ala dinika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu salah satu doanya. Jadi janganlah engkau ya Allah membuat hatiku condong lagi kepada yang lain setelah engkau hidayah, memberikan hidayah. Jadi selalu kita bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi wa hadhil hidayatu khassatan bihi subhanahu lam yamna ahadan min khalqi. Jadi hidayah inilah yang secara khusus yang tidak ada seorang makhluk apapun yang bisa menghalanginya ya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki itu maka tidak ada yang bisa menggerakkan. Nah, ini yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini surah Al-Qasas ayat 56 bahwa sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, akan tetapi hanya Allah yang bisa memberikan hidayah siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini ayat turun, ini salah satu maknanya, tafsirnya, bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa berikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai ya, akan tapi hanya Allah yang bisa. Maksudnya hidayah prerogatif ya, karena ini kasusnya ketika Abu Talib ini jadi Abu Talib dalam sebuah riwayat ini kan pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa jasanya ya, sejak umur 8 tahun Nabi itu sudah dipelihara oleh pamannya, karena umur 8 tahun ketika itu masa pemeliharaan oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib, beliau meninggal. Nah, ketika Abdul Muttalib meninggal maka dipelihara oleh pamannya sampai dia dewasa, bahkan sampai beliau kawin itu dibawa pemilihan Abu Talib. Bahkan Abu Talib pengganti ayahnya Abdul Muttalib, penguasa kekuasaan politik di Madinah. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu semua didukung oleh bantuan kekuatan politik Abu Talib. Maka Nabi itu luar biasa, sangat sedih ketika pamannya lagi sakit. Nah, di akhir hayatnya itulah Nabi ya membimbing pamannya agar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking bersemangatnya itu, saking bersemangat. Bahkan dalam beberapa riwayat diulang-ulangi sampai ada semacam sorbannya, salnya itu jatuh. Diulangi, bacalah agar supaya nanti di akhir kalam. Tapi ya turunlah ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Artinya kamu tidak bisa menggerakkan hati seseorang kepada siapapun yang kamu cintai. Yang beliau cintai ini kan pamannya. Tapi walakin Allah yahdi man yasha, tapi yang bisa menggerakkan hatinya itu hanya Allah. Nah, itu makna ayat ini. Ya, sama juga ini laisa 'alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau ya tidak ada kekuasaan bagimu untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia cintai. Jadi inilah keterbatasan ya, inilah keterbatasan tentang hidayah
Jadi Nabi Muhammad SAW hanya memberikan hidayah bersifat umum, ya, tentang caranya sholat, caranya puasa, dan caranya ibadah, dan juga hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang keutamaan. Itu semua hidayah bersifat umum. Tapi yang bisa menggerakkan hati seseorang untuk bisa beribadah dengan baik dan benar hanya Allah. Nah, itu yang dimaksud, ya. Maka berapa banyak orang ya kita tidak pernah menduga bahwa dia berbalik masuk Islam, maka Islamnya justru lebih baik daripada orang yang sudah lama Islam. Itu karena hidayah Allah. Begitu juga sebaliknya. Jadi sekali lagi ada hak prerogatif, ya. Tapi kita tidak bisa pasrah dengan ini. Karena ada orang saya ketemu ini, ya, orang yang sudah berumur tapi belum bisa sholat. Pak, dari tadi saya lihat udah waktu duhur, waktu asar, kok tidak bergerak-gerak dari tempatnya? Ini pekerja kan, saya ngobrol di situ. Dari tadi kok enggak berhenti. Ini kan waktu sholat duhur sudah habis, waktu asar ini sudah maghrib, kok enggak bergerak? Itulah Pak, saya belum dapat hidayah Pak. Gimana? Padahal dia tahu wajib sholat. Iya, Bapak kan iya saya Islam, cuma ini saya tahu sholat itu wajib, cuma ini belum dapat hidayah. Yang begini-gini nih, susah juga menjawabnya itu, susahnya. Karena kita nggak bisa jawab paksakan, Pak. Dosa besar itu bisa, karena dia udah tahu. Ini contoh ya, bahwa memang ada hak prerogatif Allah. Tapi manusia kan punya otak. Nah itulah tadi itu. Otaknya itulah tadi dia sudah bilang, saya tahu sholat itu wajib, cuma belum bisa. Saya bandingkan dengan puasa, kan puasanya lancar. Saya bilang, kalau Ramadan Pak, saya puasa, tapi kok enggak sholat? Padahal kalau puasa, itu kan berapa lama menahan tidak makan, tidak minum, kan lapar Pak. Tapi kalau sholat kan cuma 7 menit. Nah itulah, karena belum dapat hidayah. Yang begini-begini memang kadang-kadang kita susah menjelaskannya. Jadi lagi-lagi kita manusia dan sesama ini hanya ya sebagai balaghah, hanya penyampai, ya, memberi informasi, tapi yang menggerakkan hati orang itu untuk bisa berubah itu hanya haknya Allah. Sama dengan kita, baik guru, dosen, apapun, ya tugasnya hanya menyampaikan kepada murid, tapi siapa membuat muridnya, mahasiswanya bisa mengerti, pintar dan segalanya hanya Allah, ya. Tapi kita hanya memberi informasi, menjalankan tugas. Saya kira ini tentang macam-macam hidayah yang dalam tafsir Al-Maraghi ini dijelaskan, yang pada hakikatnya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah antarlah kami ke siratal mustaqim, dibaca di luar salat ataupun dalam salat, maka pada saat itu camkan dalam hati bahwa ya Allah peliharalah hatiku, karena hanya Engkau lah yang bisa menggerakkan, memberikan ma'unah, pertolongan dan taufik menuju kepada kebaikan sesuai yang Engkau kehendaki. Karena tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali hanya Engkau Allah. Inilah yang kita minta, yang hakikatnya. Di samping hidayah-hidayahnya. Saya kira ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah ma'unah dan taufiknya kepada kita, sehingga banyak hal yang kita tahu, banyak ajaran agama kita tahu, sekaligus ya mudah-mudahan banyak juga yang bisa kita jalankan apa yang kita tahu. Ya mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.